Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Kita akan berjumpa dalam bidik program Bincang Pendidikan Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di podcast kali ini kita akan berbincang bersama narasumber hebat yang sudah kami datangkan jauh-jauh dari Bumi Sanggam, Balangan. Seorang guru yang mendedikasikan dirinya di jenjang pendidikan anak usia dini. Ini narasumber kita ini cukup berbeda karena ternyata di jenjang PAUD juga banyak guru-guru berprestasi yang luar biasa yang bisa menginspirasi kita. Kita akan menggali lebih jauh bersama Ibu Asma Halida SPD, seorang guru dari TK Islam Terpadu ya, Permata Hati Kabupaten Balangan. Kita langsung sapa beliau, Ibu Asma Halida. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Bapak, Alhamdulillah baik. Baik ya, jangan terlalu tegang Bu, santai saja kita Bu ya. Baik Bapak. Ini dari Balangan hadir ke BTIKP, ke Kota Banjarmasin. Terima kasih banyak hadir Bu ya, dan nanti kita akan berbincang lebih jauh terkait dengan seperti apa perjalanan karir Ibu sebagai pendidik di taman kanak-kanak ya, termasuk juga bisa saja cerita-cerita Ibu nanti menginspirasi kawan-kawan kita di rumah. Sudah siap Bu? Siap Bapak. Baik, sebelum kita menggali lebih jauh seperti apa prestasi-prestasi Ibu, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu background Ibu ini sebagai seorang tenaga pendidik di ini ya, di taman kanak-kanak ya. Itu apakah langsung jadi guru cita-citanya di awal atau bagaimana? Baik Pak. Jadi awalnya saat saya masih sekolah itu saya tertarik sekali melihat orang-orang yang bekerja di bank atau di kantoran karena menurut saya itu sangat keren. Nah, saat saya lulus sekolah di situ ada kesempatan di Yayasan Al-Ijah yang menaungi TKIT Permata Hati ini membuka lowongan. Nah, masuklah saya di sana sebagai guru dan alhamdulillah diterima Pak ya pada tahun 2012. Sampai sekarang saya di sana. Sekolah itu maksudnya lulus perguruan tinggi? Belum. Oh, masih setelah pendidikan tingkat atas gitu, SMA? Iya Pak, setelah saya di SMA. Karena waktu itu orang tua saya itu petani ya Pak ya. Jadi untuk biaya kan agak susah. Jadi saya berpikir nih, kalau saya ingin menjadi orang sukses, saya harus bisa mencari uang sendiri untuk saya kuliah gitu Pak. Jadi dengan saya bekerja, saya sambil kuliah gitu. Nah, awalnya ini kan saya kuliah di ekonomi. Ya, di ekonomi Pak. Saat itu saya alhamdulillah lulusnya 3,5 tahun aja saya lulus. Nah, ketika saya dalam perjalanan mengajar anak usia dini, ternyata tumbuh rasa cinta saya dengan pekerjaan saya. Nah, dari situlah saya kuliah lagi Pak. Iya, kuliah PAUD penyetaraan yang itu waktunya cuma 1,5 tahun. Nah, gitu ceritanya. Jadi sarjana ekonomi selesai, lalu jadi sarjana pendidikan. Iya, betul. Karena ada penyetaraannya, dan itu ketika Anda memutuskan untuk menjadi seorang guru karena setelah sekian lama itu ya berada dekat dengan anak-anak, lalu tumbuh ingin untuk menjadi seorang guru, begitu ya. Jadi kesan pertamanya itu begitu menggoda, selanjutnya menjadi guru lah Anda gitu ya. Iya, betul sekali Pak. Berarti awalnya tidak pengen jadi guru? Iya, awalnya saya ingin menjadi pegawai bank karena menurut saya itu keren, atau juga pekerja kantoran gitu Pak. Tapi setelah saya menjadi seorang guru dan di sana saya merasakan senang, gembira, ikhlas, di sana hati saya tergerak gitu Pak. Sepertinya pekerjaan ini yang cocok dan pas untuk saya. Jadi saya ini orangnya yang totalitas ya Pak ya. Kalau saya ingin ini, saya akan totalitas mengerjakan itu. Nah, disitulah saya memutuskan untuk kuliah lagi supaya sesuai dengan jurusan saya.
begitu Pak. Ya karena ada sukacita di dalamnya, karena ada gembira di dalamnya, kan ada bahagia di dalamnya, lalu Anda memutuskan menjadi seorang guru. Betul sekali. Karena bekerja dengan sukacita itu kan itu luar biasa begitu ya. Kalau bekerja dengan enggan itu kan, kata Khalil Gibran, itu lebih baik kau mengambil tempat di depan gapura candi untuk meminta sedekah saja gitu ya. Iya. Dari buku Sang Nabi. Dan ini kan jadi guru TK itu kan orang-orang tertentu saja begitu ya. Orang lebih banyak SD atau menjadi guru SMP atau guru menjadi guru SMA. Saya membaca dari tulisan Anda bahwa awalnya orang-orang mungkin sekitar Anda beranggapan menjadi guru TK itu seperti menjaga anak orang saja. Karena itu tempat penitipan anak gitu kan. Nah, ini Iya, betul, memang seperti Bapak. itu ya. Iya Bapak, jadi awalnya saya menjadi guru TK itu ya Pak ya, banyak sekali yang mengatakan, Asma kerjanya di PAUD ya, atau TK ya Pak ya, itu mah bukan kerja, itu jaga penitipan anak ya gitu. Sampai-sampai orang tua saya Pak, ada ibu-ibu di arisannya, biasanya kan ibu-ibu arisannya kalau di kampung, anaknya kan cuma jaga penitipan anak. Serendah itukah seorang guru TK? Padahal ya Pak ya, sama saja. Seorang guru TK juga adalah guru. Kita di sini tetap berperan sebagai guru. Dan kita di sini mempunyai kompetensi untuk mendidik peserta didik kita. Ini tentu jelas berbeda antara seorang guru dan juga seorang penjaga anak biasa. Karena kan seorang guru itu pasti mempunyai ilmunya, kompetensi dia mengajar. Terus juga meskipun kita di sekolah TK, kita itu sebenarnya ada indikator-indikator anak yang harus dicapai anak setelah lulus, Pak. Nah, itu bukan main-main menurut saya. Itu tantangannya juga luar biasa, dari kita membuat perangkat ajarnya, terus nanti misalkan anak masuk TK dia baru bisa ini, setelah dia sudah lulus anak harus bisa ini. Nah, yang namanya anak TK itu ya Pak ya, kalau itu kan pondasi. Bahkan kalau menurut saya sih Pak ya, justru sekolah TK itulah yang sangat penting karena pondasinya itu Pak ya. Jadi seharusnya orang-orang tidak memandang sebelah mata para guru TK. Jadi Pak, sampai saya ikut beberapa webinar ya Pak ya. Anda dari mana? Katanya. Saya dari guru TK. Terus ada yang bilang gini, kata orang, guru TK itu banyak yang kurang percaya diri. Mereka minder dengan guru-guru seperti SD mungkin, SMP atau SMA. Terus saya patahkan kata-kata yang seperti itu Pak. Karena walaupun kita guru TK saja, kita juga bisa. Kita bisa menjadi guru yang profesional, menjadi guru yang hebat, menjadi guru yang dirindukan anak-anak. Karena kan sama saja, kita itu mengajar Pak. Dan mengajar itu butuh skill Pak ya. Begitu menurut saya Pak. Tidak hanya sekedar menjaga anak saja begitu. Betul. Ya. Karena tanggung jawab besar ada di pundak seorang guru, apalagi guru pendidikan anak usia dini ini kan dengan karakter mereka yang luar biasa begitu. Iya. Ya. Jadi memang ini kita perlu ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan guru PAUD, TK ya, yang luar biasa mendedikasikan diri. Ibu Asma ini salah satu contoh yang menjawab cibiran-cibiran seperti itu dengan prestasi gitu ya. Nah, terpikir untuk mengikuti, untuk menunjukkan prestasinya itu di momen apa itu? Di momen saat kata orang dia kan cuman guru yang menjaga anak Pak. Di sana saya terpikir, oke, saya akan buktikan guru yang seperti apakah saya itu. Saya juga ini ya Pak ya, ingin sekali membahagiakan kedua orang tua saya. Dengan saya berprestasi, mungkin orang-orang yang mengata-ngatai orang tua saya itu pada diem.
Nah, jadi Pak, di saat itu ada lomba. Saya ikut yang pertama. Jadi Pak, saya ini kan minim sekali pengetahuan tentang lomba-lomba, tapi saya ikut Pak, karena tadi saya mempunyai mimpi. Jadi untuk yang pertama itu saya nggak menang gitu. Tetapi dengan pelajaran di situ, oh berarti saya punya pelajaran nih, bagaimana supaya bisa meraih mimpi untuk menggapai prestasi. Dari situ saya belajar, dari ikut lomba tadi yang awalnya gagal, terus saya ikut lagi. Saya di situ berbenah, menyusun strategi bagaimana agar saya bisa menang gitu Pak. Nah awalnya sih saat COVID ya Pak ya. Saat COVID itu karena sekolah kami ini swasta, kan orang tua murid peserta didik itu tetap berbayar ya Pak ya kalau meskipun anak tidak hadir. Jadi saat itu kami memikirkan bagaimana pembelajaran ini tetap jalan gitu Pak ya, supaya pelayanan kepada orang tua tetap terjaga. Nah jadi di sana Pak kami belajar untuk membuat pembelajaran daring gitu. Nah jadi Pak di sekolah itu disiapkan seperti kamera, lampu lightingnya juga ada sampai sekarang. Jadi Pak kami di situ benar-benar syuting. Ada yang syuting pembelajaran, ada yang syuting pembelajaran UMI, karena kami kan sekolah Islam terpadu, ada pembelajaran Al-Qur'annya juga. Nah lalu Pak, pada tahun 2019 itu di tingkat provinsi mengadakan lomba untuk guru TK ini, seprovinsi. Lomba pembelajaran BDR katanya. Belajar dari rumah. Iya. Terus kata kepala sekolah saya, wah kamu sangat berbakat Asma di sini, kamu ikutin aja. Saya pikir siapa tahu mungkin ini jalan ya untuk saya bisa meraih mimpi saya gitu. Jadi saya ikutin Pak, dan itu syutingnya benar-benar totalitas gitu ya, dibantu adik saya juga untuk perangkatnya itu HP biasa? Perangkatnya alhamdulillah saat itu sudah ada kamera Pak, disediakan sekolah, jadi saya minjem gitu kamera yang di sekolah. Jadi Pak gitu syuting, minjem rumah orang tua murid juga, Inggi, karena syutingnya anggaplah di rumah kan belajar dari rumah. Nah saat itu Pak alhamdulillah ternyata hasilnya saya juara 2 tingkat provinsi. Waktu itu saya merasa kayak wah ternyata saya berhasil, kayak nggak percaya aja gitu Pak ya. Tapi kan di situ saya juara 2 Pak, bukannya saya tidak bersyukur, tetapi ada gejolak di hati saya, gimana ya rasanya kalau saya bisa juara 1 gitu Pak. Jadi dengan prestasi-prestasi tadi menjawab orang-orang yang kurang merasa di posisi seorang guru PAUD ya. Iya jadi Pak. salah satu prestasi tadi itu bukti Anda menjawabnya. Iya. Dan disusul dengan prestasi-prestasi lain. Iya Pak. Nah jadi kan Pak saya ingin nih merasakan bagaimana rasanya juara 1 ya Pak ya. Kemudian pada tahun 2022 ada lagi nih Pak, lomba pembelajaran berbasis IT. Nah di sana saya ikuti lagi. Saat itu orang memintanya pesertanya itu membuat satu video itu 2 orang, jadi dengan teman saya. Nah di sana kita bikin lagi naskahnya, terus juga gimana skenario-nya, karena ingin sekali nih juara 1. Jadi benar-benar kata orang tidak ada usaha yang mengkhianati hasil gitu Pak ya. Kita sampai beberapa kali syuting, wah menurut kita ini kurang di sini, kita syuting lagi. Sampai hujan deras juga kita syuting ke sekolah. Nah akhirnya pada saat itu alhamdulillah hasilnya ya Pak ya, berhasil lagi nih mendapatkan juara tingkat 1, juara 1 tingkat provinsi. Di saat saya sudah merasakan bagaimana rasanya juara 1, bukannya tidak bersyukur, tapi saya menginginkan lagi Pak di level berikutnya. Iya betul sekali. Wah kata saya, ini saya sekarang sudah merasakan ya bagaimana juara 1. Saya pengen banget deh merasakan bagaimana kalau saya bisa ke tingkat nasional gitu Pak.
Terus kan kalau tingkat nasional kata saya pasti naik pesawat. Saya kan Iya. belum pernah naik pesawat. Iya. Nah itu Pak, saya ingin sekali waktu itu. Dulunya waktu anak-anak di sawah di perumahan melihat pesawat lewat ya. Iya betul. Ada mimpi, pesawat minta duit gitu kan. Betul sekali Pak. Akhirnya terwujud itu. Akhirnya ya Pak ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Mungkin banyak orang yang tidak tahu. Orang mungkin melihatnya hasilnya saja Pak, yang menang-menangnya aja. Orang tidak tahu perjalanan dari Iya. itu semua. Ada proses di balik Iya. itu. Jadi Pak, alhamdulillah pada tahun 2022 juga ada lomba untuk guru PAUD ya Pak ya. Ini sudah tingkat nasional. Nah, tetapi di situ saya ada kegiatan lain. Jadi saya tadi mengikuti lomba itu tidak totalitas Pak. Padahal itu kalau misalkan menang juga berangkatnya ke Jakarta, diberangkatin Pak. Nah, karena saya tidak totalitas tadi Pak, tidak dengan benar-benar, di sana saya kalah. Tapi sudah berangkat belum? Masih Belum. tahap seleksi? Masih tahap seleksi. Ternyata saya tidak masuk kategori ya Pak ya. Itu tadi karena saya kurang mempersiapkan naskah dan segala macamnya tadi Pak untuk lomba. Akhirnya pada bulan September saya mendengar kabar kalau ada ini Hari Guru Nasional Pak. Jadi kan itu tingkat nasional lagi tuh. Katanya itu tahun 2022 Pak. Iya. Oh ya, Hari Guru di November ya. Iya. Jadi Pak, ketika bulan Agustus itu pemberitahuannya sudah ada gitu. Nah, jadi di sana wah kata saya, kalau saya ingin meraih mimpi saya untuk menggapai prestasi saya, sepertinya ini jalan saya. Jadi tidak akan saya sia-siakan lagi, gitu Pak. Nah, di sana saya totalitas sekali, mulai dari mempersiapkan video pembelajarannya, terus juga mempersiapkan naskahnya, karena yang diminta itu naskah beserta videonya Pak ya. Nah, karena tadi kamera di sekolah juga sudah punya, jadi saya boleh minjam kamera yang di sekolah Pak untuk syutingnya. Di sana saya benar-benar totalitas untuk mempersiapkan lomba itu, dan akhirnya Pak, yang dicarikan guru PAUD itu se-Indonesia cuma 20 orang. Dan akhirnya saya salah satunya, alhamdulillah masuk 20 orang. Iya, se-Indonesia. Dari sekian puluh provinsi, iya, sekian ratus kabupaten kota, Ibu Asma terpilih di dalamnya. Iya, alhamdulillah nama saya terpilih. Pada waktu itu saya kan sedang pendidikan guru penggerak ya Pak ya. Tiba-tiba saya mendapat chat dari kepala sekolah saya, chat terusan, selamat Ibu Asma terpilih mengikuti menjadi peserta guru Hari Guru Nasional. Tetapi itu Pak sebenarnya belum menang sih. Itu kan kita terpilih untuk diberangkatkan ke Jakarta dulu ya Pak ya. Artinya jawab Tuhan nih, berangkat naik pesawat dulu gitu ya. Betul banget, betul. Naik pesawatnya dulu tuh terkabul. Iya, jadi waktu itu saya senang banget. Saya wah bisa naik pesawat nih. Terus kata saya, tapi gimana ya, saya kan belum pernah nih naik pesawat. Tidak bisa tidur malam besok. Wah, jam berapa gitu ya, nyiapin segala sesuatunya, packing, bisa nggak tidur ya semalamannya. Iya Pak, bener banget. Senang. Terus Pak gini, tiba-tiba ada yang menambahkan saya ke grup WhatsApp ya Pak ya. Alhamdulillah beliau itu dari penilik dari Tabalong. Ternyata kita di Kalimantan Selatan ada 3 orang Pak yang berhasil untuk mengikuti Hari Guru Nasional tadi ke Jakarta. Ada penilik dari Tabalong dan juga ada Ibu Lili kemarin itu yang dari Batola. Ternyata beliau berdua ini kalau Hari Guru Nasional, ya memang beliau ini terus yang terpanggil ke sana Pak. Ya. Iya, dan saya yang baru di sini. Dan merekalah yang mengajari saya, membawa saya. Asma nanti kalau mau menang kan kita di situ lomba lagi Pak. Siapkan ya. Seperti kayak gini-gini, bikin flyer nanti. Berarti berangkat barengan? Barengan Pak. Ya alhamdulillah juga di situ Pak. Saya kan nggak pernah nih naik pesawat. Jadi saya nggak tahu harus urus ini gimana, ini gimana. Jadi alhamdulillah ketika itu Bapak yang dari Tabalong tadi Pak, yang Asma ini ya untuk tiket udah Bapak deh yang siapin, Asma transfer aja. Maksudnya untuk tiket pulang pergi itu udah diberesin sama Bapak gitu. Gitu Pak, alhamdulillah banget tuh di situ. Ya.
seandainya tidak ada Mahayabang jadinya ya. Iya. Gimana saya pergi Apa ke Mahayabang Jakarta? itu? Jadi bingung. Iya. Ya, alhamdulillah banyak dibantu ya. Iya, Pak. Jadi dari Balangan dijemput Bapak tadi Enggak, barengan atau ketemu di bandara? ketemunya Pak di bandara. Jadi saya itu dari Balangan sendiri dulu Pak, nginep dulu di dekat bandara. Nah itu pun Pak orang tua saya gini, ya Allah, kan kamu nggak pernah ya ke Jakarta. Ini berangkat dari rumah sendiri, gimana? Kayak Mungkin beliau minta ajak bawa aku aja. iya Pak, anak sama suami saya aja nggak boleh diajak Pak. Terus gimana terus? Ya, terus Pak nginep dulu di dekat bandara ya Pak ya. Nah setelah itu jam 5 rasanya Pak, setelah sholat subuh. Oh berangkat subuh Iya, ya. saya tadi kan diantar supir dari penginapan saya ke bandara. Terus diam dulu nih Pak, kan nggak pernah ketemu sama mereka ini. Terus, kamu Asma ya? Iya Bu, saya Asma. Kok tahu? Kan karena ini Pak, kita membawa apa ya itu namanya, banner ya Pak. Oh iya. Iya, jadi kalau membawa banner nih pasti buat HGN nih, Oh gitu. iya. Iya, jadi berangkatlah Pak kita bertiga tadi ke Jakarta. Nah pada saat itu juga kita naik pesawat, alhamdulillah kata Itu saya. di pesawat sambil apa ya? Mau naik pesawat nelpon orang tua dulu. Enggak sih Pak, itu ngechat aja lagi. Ngechat aja, video call atau terus Nggak sampai di sempet Jakarta. lagi. Mama, Ulun sudah sampai di Jakarta gitu kan. Iya, ketika Saking senangnya kan itu aja. saking senangnya, iya, jadi bisa berangkat ke Jakarta. Gitu Dan Pak. akhirnya menginjakkan kaki di ibu kota negara saat itu ya. Ya, betul sekali. Sampai juga akhirnya ke Jakarta, dan perjuangan kan tidak berakhir ya, masih ada seleksi lagi di sana. Benar sekali Pak. Jadi ya Pak ya, setelah sampai di Jakarta kami langsung menuju hotelnya saat itu. Nah saat itu Pak, saya deg-degan juga karena untuk lombanya tadi kita nggak tahu nomor urutan kita itu berapa. Pokoknya kita nunggu aja, misalkan nama kita yang kalau bahasa sini apa ya, Banjarnya itu dikuncang gitu Pak. Ya. Misalkan diundi. Iya, diundi. Diundi. Kalau kan gugur misalkan 3 Asma Halida dikirimkan, kan kita punya WhatsApp grupnya nih. Misalkan guru TK ini, guru SD ini gitu. Terus majulah kita gitu Pak. Dan saking saya disemangatinya ya Pak ya, saya ini banyak sekali yang mensupport saya saat pergi ke Jakarta. Banyak yang ngechat nih Pak, semangat ya Ibu Asma, dari ketua yayasan, dari seluruh yayasan maksudnya Pak ya, terus juga kepala sekolah, rekan-rekan guru lainnya, kalau orang tua, suami, anak, keluarga yang lain. Jadi kan Pak yayasan itu bikinkan flyer gitu ya. Jadi itu di sosmed saya lihat mereka serentak gitu. Masif ya. Iya. Flyer saya semua. Jadi saya sangat terharu saat itu. Sampai sekarang saya masih ada nyimpan screenshot status-status orang yang berbarengan gitu Pak, mendukung saya gitu. Jadi di sana saya berpikir, saya sudah sampai di sini, berarti saya harus bisa membawa harum untuk di Balangan gitu, untuk keluarga, untuk sekolah gitu. Jadi di sana saya benar-benar juga, di sana itu Pak lombanya karena sudah tahap 2, jadi kita mempresentasikan aja lagi apa dari video dan naskah cerita kita. Nah di situ Pak saya benar-benar gugup karena seperti sidang skripsi gitu Pak. Jurinya ada 3. Ya gugup aja Pak saat itu. Menyangka dan hasilnya? Iya Pak, sebenarnya sih awalnya saya gugup banget ya Pak ya, nggak langsung diumumin Pak. Kita dibawa orang apel Hari Guru Nasional dulu Pak, terus dibawa jalan-jalan dulu. Dan ketika keliling Jakarta dulu ya? Nggak sempat sih Pak keliling Jakarta. Jalan-jalan kemana? Masuk ke keliling gedung Kemdikbud saja, ke gedung A, gedung B, gedung C. Iya. Jalan-jalan ke Senayan, jalan-jalan aja. Nggak sempat ya, karena Pak
Padahal Pak kita di situ waktunya 1 minggu, Iya. tetapi Pak dengan Pak jadwal yang sangat Padat, luar ya. biasa padat Pak ya. Dan menyiapkan tadi. Iya, dan juga banyak sekali Pak pengalaman saya di situ sebelum kita menunggu hasil tadi ya Pak ya. Di situ diisi dengan webinar yang apa? Pematerinya itu langsung dari luar negeri Pak, keren sekali kemarin itu. Terus juga kita memang sempat diajak jalan-jalan saat itu kita ke museum Pak di Jakarta. Nah setelah itu Pak, Bapak Kabid saya dari Balangan. Padahal oleh-oleh belum dibeli ya? Belum Pak. Belum pesanan satu kampung kan? Oh, satu kampung. Iya, Bapak Kabid saya sama Ibu Kasihnya juga nyusul saya Pak ke Jakarta. Sama Ibu Penilik ya? Juga ya, untuk mensupport saya tadi Pak. Jadi luar biasa sekali. Tidak mungkin kan saya menyia-nyiakan itu. Jadi setelah malam pengumumannya ya Pak ya, itu kayak ini artis-artis itu Pak yang biasanya award gitu. Iya. Malam penganugerahan. Iya gitu Pak. Wow, saya di situ kayak wow, keren sekali gitu. Jadi Pak, kan foto kita dulu nih yang tampil. Setelah foto kita yang tampil kayak artis-artis gitu Pak. Dan nominasinya ada lah. Iya ya gitu, itu deg-degan banget luar biasa Pak. Karena di antara 20 guru se-Indonesia tadi Pak ya, yang terpilih menjadi guru inspiratif tadi cuma 10 orang Pak. Dan alhamdulillah masuklah nama saya. Muncul fotonya, muncul namanya. Iya, tapi Pak saya nggak lihat karena kita dari 20 orang peserta tadi kita disuruh maju semua ke depan. Kan kita ini ya nggak lihat layar. Kan itu di layar kan Pak ya foto-fotonya. Terus siapa yang misalkan namanya disebut tetap berada di dekat panggung gitu Pak. Akhirnya disebutlah nama saya. Itu tidak tereliminasi berarti ya? Iya Pak, luar biasa. Padahal sudah nyiapin koper untuk pulang ya? Iya, ternyata Pak ya, di rumah orang tua saya itu sama adik-adik saya nonton juga kan itu di YouTube. Iya di YouTube dan ngevideoin saat nama saya terpanggil teriak heboh semuanya di rumah. Gol gitu ya? Bukan ya? Iya Pak. Gitu rasanya itu tidak bisa terbayar dengan uang sih Pak kalau menurut saya. Semua butuh proses dan tidak akan ada usaha yang mengkhianati hasil kalau menurut saya Pak. Dan mimpi anak petani dengan prestasi. Iya. Jadi di awal disampaikan bahwa anak ibu sebagai anak petani yang dicibir awalnya menjadi pendidik, tenaga edukasi, namun bisa membuktikan dengan prestasi yang diraih gitu ya. Dan iya, tidak hanya di HGN ya, ada juga prestasi lain. Iya Pak. Nah jadi Pak ya, setelah selesai HGN tadi pada tahun 2023 Pak, saat itu Kemdikbud menghubungi saya lagi Pak. Alhamdulillah rezeki saya lagi nih. Di antara kami orang 10 yang dari PAUD ya Pak ya, dipilih 2 orang untuk dibuatkan film dokumenter dari Kemdikbud waktu itu. Dan saya sangat... Artisnya siapa? Artisnya saya. Oh, senang sekali hari ini kita mengundang artis. Ada Pak, mau lihat kan nanti? Iya, gitu Pak. Saya terkejut. Memang saya pernah juga bermimpi saya itu pengen jadi artis. Oh, iya. Banyakin mimpi Bu nanti. Iya Pak. Jadi wah kata saya terkabul lagi nih mimpi saya gitu. Ya Pak, saya siap kata saya. Jadi Pak, datanglah tim Kemdikbud yang juga dibantu oleh dinas. Bukan BGP gitu. BGP ya. Ya untuk syutingnya. Jadi syutingnya itu ada di rumah saya dan juga ada di sekolah saya Pak. Dan jadi agak gugup juga ya waktu mau syuting itu. Gugup sekali Pak. Selamatan dulu gitu ya. Iya Pak, gugup. Terus ternyata kata saya gini ya, orang syuting ternyata capek juga. Kalau salah-salah naskah kan ulang lagi gitu. Belum kalau misalkan muka kita itu katanya glowing harus pakai tisu macam-macam. Ternyata kata saya tidak mudah juga untuk jadi artis ya Pak ya. Dan setelah itu Anda memutuskan jadi guru saja gitu ya. Betul sekali. Dan yang menariknya ketika syuting ya, ini pengalaman saya itu
banyak yang penontonnya ya. Oh, terus orang kampung tuh mungkin ya banyak yang nonton gitu Banyak, kan. Pak. Apalagi artisnya kan terkenal ya kan. Siapa sih Pak? Oh, Asma yang dulu jaga kekanakan waktu di PAUD ya. Iya, betul banget. Tapi itu dijawab dengan tadi ya, iya. dengan prestasi-prestasi. Berarti ya, Pak, iya. Jadi Pak di sana orang tua saya kebalik nih Pak jadinya. Para orang yang mencibir itu akhirnya banyak yang wah, anaknya hebat ya. Di sana orang tua saya tadi itu sangat bangga sama saya, Pak. Jadi mungkin kata saya itu salah satu juga untuk saya bisa membanggakan kedua orang tua saya dan juga suami dan anak saya, Pak. Gitu, Pak. Saya juga nggak nyangka bisa dibuatkan film dokumenter perjalanan hidup saya menjadi seorang guru. Itu luar biasa, Pak. Karena kan kata orang jejak digital itu nggak akan hilang ya, Pak ya. Nanti mungkin kalau anak saya udah besar bisa lihat, wah itu mama saya tuh. Gitu, Pak. Tapi anak sudah paham Udah prestasi itu. Kayaknya sih Pak belum terlalu paham. Tapi mama juara, senang gitu Pak. Iya. Itu sebuah cerita untuk anak-anak kita nantinya, termasuk bukan hanya anak kita tapi peserta didik yang kita berikan pengajaran pendidikan juga ini adalah bagian cerita untuk mereka, bagaimana memotivasi mereka. Ini loh, ibu juga bisa menunjukkan prestasi, tidak menyangkal dari daerah Lampihong begitu kan. Iya. Bisa ke tingkat nasional. Ya. Ini ada mimpi lagi ke luar negeri mungkin ya. Ada Pak, betul sekali Pak. Karena jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Karena menurut saya dengan bermimpi kita akan mempunyai strategi-strategi dan juga tujuan ya Pak ya untuk mencapainya. Jadi jangan pernah takut bermimpi. Saya saja tidak menyangka saya bisa naik pesawat dan ke Jakarta, dibuatkan film. Terus Pak, jadi menurut saya jangan pernah takut untuk bermimpi. Iya. Jadi kebanyakan bermimpi hingga lupa untuk bangun tidur ya. Betul banget tuh. Padahal harus perlu juga upaya. Mimpi harus diwujudkan dengan usaha dan upaya yang kuat seperti yang Ibu lakukan tadi kan. Iya. Ada niat, ada proses yang harus dilakukan untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Nah, tadi disampaikan bagaimana proses yang dilakukan ketika COVID itu kemudian mengajak Ibu membuat video pembelajaran. Tapi itu belajarnya dari mana itu? Itu kan menggunakan teknologi tuh. Iya, Pak. Bisa langsung kah atau? Enggak, Pak, enggak langsung bisa. Jadi, Pak, kita itu diajarin dulu semua guru-guru di sekolah itu ya, Pak ya, dengan aplikasi. Karena Pak kita buta teknologi. Bukan buta-buta banget sih, Pak ya. Nah, di situ kita diajarin pakai aplikasi apa saja untuk membuat video pembelajaran. Terus juga bukan membuat video pembelajaran saja, tapi kita menggunakan aplikasi Zoom juga Pak untuk langsung nih dengan peserta didik. Jadi orang tua murid itu kita kirimkan LKS-nya gitu Pak ya. Jadi setelah LKS sudah ada di orang tua peserta didik, kita Zoom sama anak. Misalkan hari ini literasi dan numerasi. Jadi kita langsung tuh, anak sudah ada bahannya, kita juga ada. Jadi kita di situ tetap bisa untuk mengajar Pak gitu. Jadi diajarin dulu ya dengan keterbatasan tadi bisa mau belajar. Tapi kan gini, kita kan di BTIKP. Mungkin nanti Ibu Asma bisa keliling-keliling BTIKP. Ini kan pertama nih ya ke Iya BTIKP. Pak, pertama. Nanti kita fasilitasi, nanti ada virtual reality di sini Bu. Kadang bisa mungkin ngajak dari TK IT untuk jalan-jalan ke BTIKP. Karena kita fasilitasi nanti ada bioskop untuk bioskop edukasi juga ada, belajar virtual reality. Nanti bisa bersurat saja ke BTIKP. Nanti kami mau studi tour ke BTIKP. Anak-anak pasti senang tuh Bu. Pasti tuh Pak. Tapi Pak kalau ngajak anak kami itu rombongan ya? Rombongan kami pesertanya ada 200-an. Mau Tumbler cukup nggak ya 200 ya? Khusus untuk paling guru-gurunya ya belajar ke sini.
Iya BTKP Pak, yang fasilitasi kami gitu. pasti senang sekali Pak kalau misalkan bisa belajar dan diundang juga ya dari BTIKP ini Ya, gitu. nanti bersurat saja, nanti tahu virtual reality seperti apa, tahu bikin animasi seperti apa, ada bioskopnya di sini. Wah itu anak-anak pasti senang tuh Pak. Nonton apa jelajah angkasa ya, wahana jelajah angkasa di BTKP itu tersedia. Jadi termasuk nanti sudah daftar belum pelatihan animasi? Itu juga ada lomba loh nanti. Oh, kalau untuk saat ini belum sih Pak, karena kemarin baru selesai juga untuk pembekalan pengajar Oh, praktek. pengajar praktik juga untuk guru Iya. penggerak ya. Iya. TP untuk guru penggerak. Guru penggerak juga ya. Alhamdulillah iya Pak, saya juga guru penggerak angkatan 4 di Balangan. Jadi tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya, Gitu kan? amin. Tapi luar biasa Ibu. Nanti ajak-ajak aja kawan-kawannya ke BTIKP, mungkin suatu saat bisa ke sini. Amin. Untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di BTIKP, karena BTIKP terus membersamai guru-guru, tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi mereka di bidang teknologi informasi komunikasi, terutama yang berhubungan dengan pendidikan gitu Bu ya. Ada harapan tidak Bu untuk kawan-kawan nih untuk mampu mengembangkan kemampuan mereka dalam teknologi? Bagaimana Bu? Ada sih Pak. Harapan saya itu karena kita zaman terus maju ya Pak ya, transformasi pendidikan. Jadi harapan saya, ayo kita semua guru-guru melek dengan teknologi supaya kita itu tidak tertinggal. Kita harus bisa menjadi guru yang selalu maju dan melangkah gitu. Belajarlah walaupun kita tidak bisa. Jika gagal kita belajar lagi. Jadi saya harapkan semua guru-guru itu untuk mau keluar dari zona nyamannya, mau belajar tentang teknologi, karena sebenarnya teknologi ini sangat membantu ya Pak ya untuk pembelajaran. Jadi Pak, saya juga pernah membuat media pembelajaran dengan teknologi Pak. Saya membuat game saat itu untuk pembelajaran di TK. Anak-anak TK udah menikmati begitu ya? Sangat menikmati Pak kalau untuk urusan games mah. Oh berarti sudah mulai aplikasi-aplikasi itu mereka ini ya, gurunya ibu sendiri Bu Asma bikin, iya, kemudian dipakai anak-anak begitu. Iya, jadi semacam kuis begitu ya? Iya, semacam kuis Pak. Jadi kemarin itu saya bikin dari PowerPoint dulu, terus saya online kan pakai aplikasi apa ya kemarin, Inspiring kalau nggak salah. Nah, terus saya sesuaikan juga dengan temanya. Misalkan kan kami Itu belajarnya dari mana tuh? Saya belajar mandiri Pak. Pokoknya otodidak. Iya. Dari YouTube gitu ya? Iya. Iya Pak. Kalau misalkan nanti diajarin sama BTIKP saya juga senang sekali Pak. Siap. Nanti biar lebih ini lagi teknologinya, pengetahuan tentang teknologinya gitu. Jadi saat pembelajaran itu Pak, anak-anak sangat senang dan lebih cepat juga masuknya untuk pembelajaran apa yang kita berikan sama anak-anak. Karena ya Pak ya, untuk anak-anak itu, jangankan anak-anak, mungkin orang dewasa saja, di saat dia merasa senang, apapun itu akan mudah sampai ke hatinya Pak, gitu. Ya, betul sekali. Nah, Ibu, dari kisah ya, saya sebut kisah perjalanan hidup seorang Asma, pesan apa yang ingin disampaikan oleh? Pesan saya yang ingin saya sampaikan untuk guru-guru TK khususnya di Kalimantan Selatan ya, pada umumnya di seluruh Indonesia. Ayo kita tergerak dan bergerak. Buktikan kalau kita mampu. Kita bisa seperti guru-guru yang lainnya. Bermimpilah dan berupayalah untuk menggapai mimpi itu. Karena tidak akan ada usaha yang mengkhianati hasil kalau kita benar-benar bermimpi ya Pak ya. Raihlah mimpimu. Dan juga saya ada pesan juga nih Pak untuk sekolah saya, boleh? Untuk sekolah saya, PAUD IT Permata Hati, semoga selalu maju dan selalu menjadi sekolah yang terfavorit untuk membekali peserta didik mencapai tujuannya. Itu. Ucapan terima kasih nih dari keberhasilan sampian sebagai seorang guru berprestasi. Ada orang yang tentu mendoakan di belakang hasil ini.
Betul sekali Pak. Di sini saya ucapkan juga terima kasih yang pastinya kepada kedua orang tua saya yang tidak henti-hentinya mendoakan saya ya Pak ya. Mendoakan, mendukung. Saya itu biasanya kalau punya mimpi datang ke mama atau abah, "Ma, Bah, saya mau ini, doakan ya supaya berhasil." Karena kan kata orang, doa orang tua itu sangat ini ya Pak ya, sangat manjur. Terus juga terima kasih juga kepada suami dan anak saya, karena suami saya itu Pak selalu mendukung. Misalkan saya ikut ini mendukung, saya ikut ini mendukung. Pokoknya kami berkolaborasi supaya saya bisa mengikuti apa yang saya ingin. Dia selalu mendukung saya. Dan juga untuk anak saya, dia biasanya mau Pak ditinggal di rumah neneknya kalau misalkan saya lagi ada acara-acara ke Banjar gitu Pak, yang harus nginep-nginep, dia mau gitu. Dan juga buat kepala sekolah TKIT Permata Hati yang dulu atau yang sekarang, tim koordinator TKIT Permata Hati, Yayasan Al-Ijah Balangan, serta rekan-rekan saya Pak, partner saya di kelas dan semuanya, dan juga keluarga-keluarga saya yang tentunya mendukung saya ucapkan terima kasih banyak. Dan juga para orang tua peserta didik saya Pak, mereka biasanya mensupport saya juga, semangat Asma gitu. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak, karena saya tidak mungkin bisa berada di sini kalau tidak adanya doa dan dukungan dari mereka semua Pak gitu. Luar biasa Ibu Asma Halida, guru TK dari Kabupaten Balangan, sudah berbagi inspirasi seorang anak petani yang meraih prestasi dengan sejuta mimpi dan akhirnya bisa diwujudkan hal-hal tersebut setapak demi setapak melalui proses yang tidak mudah, tetapi menghasilkan hal yang sesuai yang apa yang diharapkan. Terima kasih banyak Ibu Asma, sehat selalu Ibu. Salam untuk Abah dan Mama di rumah, untuk keluarga, untuk kawan-kawan di Inggih, Pak. Balangan. Semoga sehat, sabar tahan Bu ya. Amin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat-sahabat kita yang menyaksikan podcast kita pada kali ini. Terima kasih banyak sekali Ibu. Sehat Bu ya. Selamat kembali ke Balangan. Amin, terima kasih banyak Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak juga ya sama BTIKP ini, dan juga Bapak, doa yang sama untuk Bapak dan rekan-rekan semua. Baik, terima kasih. Dan sahabat BTIKP, demikian podcast saya bersama Ibu Asma Halida. Semoga podcast ini bisa menginspirasi kita semua bagaimana sebuah perjuangan dari mimpi-mimpi bisa kita mewujudkannya melalui prestasi. Sampai jumpa dengan narasumber hebat berikutnya.